Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawma nalqah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sangat berbahagia di hari ini kita berjumpa di dalam kegiatan tahunan untuk acara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kegiatan bersama antara pondok-pondok pesantren, markas-markas ilmu, dan lembaga-lembaga kegiatan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini. Dan ini sudah acara yang ke-11, supaya saya nggak salah sebut ya. Ya, sudah yang ke-11. Dan tema kita di kali ini adalah menjaga Islam, menjaga keutuhan negeri. Dan ini adalah tema yang sangat penting sekali, khususnya di hari-hari ini. Apalagi kita sebagai suatu bangsa yang memang keutuhannya, kesejahteraannya, dan kekukuhannya serta kejayaannya itu selalu dibangun di atas kebersamaan, selalu dibangun di atas persatuan. Dan di sini telah direncanakan sejumlah pembahasan sebagai pondasi-pondasi kita semua di dalam menjaga keutuhan negeri. Dan ini pembahasan-pembahasan semuanya dari tinjauan syariat, dan saya di kesempatan ini diberi amanah untuk menjelaskan tentang kaidah ahli sunnah di dalam merajuk kebersamaan, yang saya akan uraikan dari sumber dasar dan pedoman umat Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta ucapan-ucapan tegas dari para imam yang menjadi panutan di dalam agama, imam 4 dan selainnya, bahwa menjaga kebersamaan itu merupakan pondasi pokok di dalam beragama. Dan namanya Islam itu datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Karena itu Allah ingatkan nikmatnya kepada umat Islam ini di dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Dan dialah Allah yang menyatukan antara hati-hati mereka. Andai kata engkau Nabi Muhammad menginfakkan dunia dan segala isinya, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi dialah Allah yang menyatukan hati-hati umat Islam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan. Jadi sebelum Islam itu datang, sejumlah sahabat, apakah dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Al-Ansar, itu kerjaan mereka dulu berperang, saling bermusuhan.
Tapi dengan datangnya Islam, Allah menyatukan hati-hati mereka. Karena itu diingatkan di sini, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan. Ketika kalian dulunya orang-orang yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah menyatukan hati-hati kalian. Maka dengannya lah kalian itu bersaudara. Karena ini adalah nikmat yang agung, anugerah yang besar. Makanya di dalam agama telah datang larangan untuk berpecah belah. Celaan yang sangat besar bagi siapa yang melakukannya. Dan diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang memecah belah di dalam agama. Allah terangkan bahwa perpecahan itu adalah sifat kaum musyrikin. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok bergolong-golongan, dan setiap dari golongan merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Dan Allah berfirman kepada Nabi-Nya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka itu menjadi berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka sama sekali. Jadi kalau ada yang gemar memecah belah, membuat keretakan di tengah manusia, kemudian dia mengaku bahwa dirinya berpegang dengan Islam, ini ayat penegasan. Nabi Muhammad diperintah untuk berlepas diri dari mereka, dan nabinya dinyatakan tidak termasuk dari mereka. Itu bukan bagian dari ajaran agama ini. Karena itu di antara rangkaian materi yang akan diterangkan nanti ada penjelasan tentang kepekaan terhadap ancaman keretakan di dalam sebuah negeri, sebab-sebab yang bisa menyebabkan disintegrasi di antara bangsa ini, itu akan diuraikan insyaallah taala di antara materi-materi yang akan dipaparkan. Juga di antara materi-materi yang akan dipaparkan nanti dari ustadz-ustadz kita ada penjelasan tentang pintu-pintu surga di dalam kebersamaan dan persatuan. Karena memang ini bagian dari agama. Siapa yang menginginkan jalan menuju kepada surga, salah satunya adalah dengan jalan menjaga kebersamaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada mahbubatal jannah falyalzamil jamaah." Barang siapa yang menghendaki pertengahan surga, maka hendaknya dia komitmen di atas jamaah kaum muslimin, kebersamaan kaum muslimin. Iya. Dan juga akan ada penjelasan tentang tuntunan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik. Karena di dalam hal tersebut terdapat berbagai hal yang besar dan hal yang agung di dalam agama. Pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan ibadah, dan gaya hidup seorang muslim di dalam kehidupan dunianya. Bagaimana dia menjadi warga negara yang baik, membawa ketentraman dan membawa kedamaian untuk manusia. Orang yang menjadi paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bermanfaat untuk manusia. Dan juga paling bermanfaat untuk manusia. Iya. Kemudian juga di antara materi-materi yang akan dipaparkan akan diterangkan tentang urgensi sikap pertengahan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebab ini adalah poros keseimbangan yang merupakan salah satu pintu dan tonggak keamanan di sebuah negeri. Iya. Dan keluar dari poros ini akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan. Karena itu juga akan dibahas di salah satu pembahasan materi di sela-sela kajian kita di 2 hari ini insyaallah taala. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang
bagaimana kaidah ahli sunnah dalam merajut kebersamaan, maka ini adalah suatu tema pembahasan yang memiliki cakupan yang luas. Dan cukup di sini saya terangkan bagaimana dasar-dasar pokok di dalam agama menjaga kebersamaan dan persatuan itu. Iya. Sampai di dalam hal yang setiap hari saja kita lakukan, yang biasa kita kerjakan, di sholat berjamaah, kita diperintah ketika sholat merapatkan barisan. Ketika sholat kita tidak meninggalkan celah-celah, karena Nabi SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Sungguh kalian luruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah akan membuat hati kalian itu berselisih. Jadi kadang sebagian hal disyariatkan di dalam agama gunanya untuk merekatkan hati, membuat kedekatan di tengah umat Islam dan menjauhkan mereka dari sebab-sebab perpecahan, hal-hal yang bisa membawa kepada perselisihan, hal-hal yang bisa membawa kepada perpecahan di dalam kehidupan. Demikian pula di antara tuntunan dan syariat di dalam kehidupan secara umum disyariatkan untuk makan bersama. Apakah itu di antara orang-orang kaum muslimin secara umum ataupun di tengah keluarga. Di tengah keluarga. Sebab berkumpulnya seorang itu di dalam kebersamaan untuk dia makan, itu lebih mendekati kepada kebersamaan dan lebih menjauhkan syaitan. Lebih menjauhkan dari syaitan. Makanya disebutkan di dalam sejumlah hadis bahwa syaitan itu dia bersama satu orang lebih dekat. Tapi kalau satu orang ini berdua atau bertiga, maka syaitan akan lebih jauh daripada itu. Lebih jauh daripada itu. Jadi dalam makan dan minum, apabila dijaga dari kebersamaan, itu dari sebab yang membuat syaitan itu semakin jauh. Membuat syaitan itu semakin jauh. Bahkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu ar-rajulu ma fil wahda, lama safara wahda wa lama bata wahda." Andai kata seorang itu mengetahui betapa buruknya sendirian, maka dia tidak akan melakukan perjalanan sendiri dan tidak tidur sendirian. Bahkan di dalam masalah perjalanan disyariatkan seorang itu berjalan bersama. Kebersamaan itu lebih banyak keberkahannya. Lebih banyak keberkahannya. Karena itu makan satu orang itu hanya cukup untuk dia. Dan mungkin dia makan satu orang banyak, belum tentu dia kenyang. Karena itu Nabi SAW pernah didatangi oleh sebagian sahabat. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami makannya banyak, tetapi seakan-akan kita tidak kenyang?" Kata Nabi SAW, "Barangkali kalian makan terpisah-pisah, makan sendiri-sendiri." Karena itu kata beliau, "Ijtama'u 'ala ta'am." Berkumpullah kalian untuk makan. Maka ketika mereka makan bersama, ya sedikit itu menjadi sangat mencukupi mereka. Di sebagian riwayat makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. 3 orang cukup untuk 4 orang. Di sebagian riwayat 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ini dari keutamaan kebersamaan. Iya. Jadi kalau dalam hal-hal yang kecil saya, apalagi di dalam hal-hal yang merupakan pokok di dalam syariat, perkara yang sangat dijaga di dalam agama, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan bersama, maka menjaga kebersamaan itu adalah pokok yang dipelihara sekali dalam syariat. Pokok yang sangat dipelihara. Karena itu kita di dalam agama ini diperintah untuk komitmen di atas jamaah dan selalu bersama pemimpin di dalam jamaah tersebut.
selalu bersama pemimpin di dalam jamaah tersebut. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ulil amr adalah pemimpin, diperintah untuk menaatinya sepanjang ketaatan kepada keduanya sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits-hadits yang sangat banyak dalam jumlah yang mutawatir menerangkan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Dan juga telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits-hadits yang sangat banyak menjelaskan ancaman siapa yang keluar dari ketaatan tersebut dan memecah belah jamaah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Fa innakum may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Kata beliau, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin. Ini wasiat Nabi ketika dimintai wasiat oleh para sahabat sebagai wasiat perpisahan. Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-tha'ah wa nushi li kulli muslim. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat serta menasihati berlaku tulis untuk setiap muslim. Berlaku tulus untuk setiap muslim. Dan di dalam hadits Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sami wat-ta'ah fil usri wal yusr wal mansyati wal makrah wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan juga di dalam keadaan pemimpin itu lebih mementingkan dirinya. Dan kami membaiat Nabi mengambil sumpah setia, tidak boleh kami keluar ketaatan dari pemimpin, tidak boleh mengganggu-gugat hak seorang pemimpin, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian punya argumen di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepanjang seorang pemimpin itu adalah seorang muslim, maka kita diperintah untuk mendengar dan taat kepadanya. Dan itu baiat diambil oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari ketentuan syariat, penjagaan terhadap keutuhan dan kebersamaan apabila sebuah negeri telah dipimpin oleh seorang pemimpin muslim, maka siapapun yang ingin melengsarkan pemimpin muslim ini, siapa yang ingin mengkudetanya, siapa yang ingin menggantinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan suatu hal yang tegas. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahidin yuridu an yashqa asal muslimin fadribu unuqal akhir minhuma kainan man kan." Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian itu sudah berkumpul di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, kalian sedang satu hati di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, orang ini ingin memecah belah kaum muslimin, orang yang terakhir datang ini, maka kata Nabi, penggallah orang yang terakhir datang ini, siapapun dia. Siapapun dia. Karena itu di dalam Islam ini, apabila terjadi fitnah-fitnah
terjadi kekacauan-kekacauan, terjadi kesamaran-kesamaran, jalan keselamatan cuma satu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan itu diterangkan di dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau SAW, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Dengan Hudzaifah bertanya, Rasulullah, kalau saya mendapati kondisi-kondisi yang seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, engkau komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Itu solusinya yang diberikan. Bersama jemaah kaum muslimin dan imamnya. Makanya keberkahan di tengah umat ini, di kondisi apapun, dia selalu menjaga di dalam jamaah. Dia selalu bersama pimpinan kepala negara di dalam kebersamaan. Inilah prinsip pokok di dalam agama, dasar pokok di dalam agama yang harus diingat dan diperhatikan. Dan ini dasar pokok adalah hal yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Hal yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Baik, ini waktu saya sisa sedikit ya. Saya harus membacakan di sini nas-nas dari kesepakatan para ulama. Jadi ini masalah menjaga kebersamaan, terikat ketaatan kepada kepala negara, komitmen dengan kebersamaan kaum muslimin. Iya, walaupun ada kekurangan, kita tetap mendengar dan taat pada hal yang ma'ruf. Ini adalah prinsip-prinsip dasar disepakati di tengah umat Islam. Tidak ada silang pendapat di dalam hal itu. Belakangan ini muncul orang-orang yang membawakan pendapat-pendapat, menisbatkan pendapat-pendapat bahwa itu adalah pendapat para ulama, bahwa di antara ucapan-ucapan itu katanya dari ulama yang sejati itu adalah ulama yang lantang untuk melawan pemerintah. Iya, lantang melawan pemerintah. Apa dalilnya? Kan harusnya ditanya, dalilnya apa? Iya. Ini orang-orang kadang dia bawakan sebagian hadits, kadang dia bawakan kisah-kisah. Jelas ya? Ada sebagian orang yang kadang membawakan hadits. Ada haditsnya kan Nabi bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah kalimat hak di sisi penguasa yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang. Ya, itu kata mereka berdalilkan. Dan ini adalah pendalilan yang tidak pada tempatnya. Dan itu pemahaman yang keliru. Itu pemahaman yang keliru. Sebab Nabi di situ berkata, jihad yang paling afdal adalah di sisi penguasa. Maksudnya di depan penguasa. Jadi kalau memang ada kesalahan, ada hal yang perlu diperbaiki, itu enggak ada masalah menasihati penguasa. Dan itu bentuk dari nasihat. Tapi dinasihati secara langsung kepada yang bersangkutan di depannya. Di depannya. Kalau ada yang menasihati langsung di depannya, itu baru afdalul jihad, jihad yang paling afdal. Saya kasih 2 jempol kalau dia bisa melakukan itu. Ya, kalau saya punya 10 jempol, saya kasih 10. Ya. Jelas ya? Bukan dengan cara teriak-teriak di jalan, siapa yang mau mendengar kamu di jalanan? Bukan dengan cara menghalangi jalan manusia, menghambat penghasilan orang, berbuat kerusakan, menyakiti orang-orang yang lewat. Itu semuanya adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Bahkan itu adalah hal yang dicela oleh Nabi SAW. Kata beliau, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan aw ada mu'minan fala jihadalah. Barang siapa yang mempersempit tempat singgah orang, atau dia memutus jalan orang, atau dia menyakiti seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Kata Rasulullah SAW. Dan ini hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya. Iya. Itu wejangan Nabi SAW. Dia kalau menasihati itu bagus.
Kamu punya ide, ada hal yang bagus, tunjukkan, sampaikan. Tapi sampaikan secara langsung, secara rahasia kepada yang bersangkutan. Itu wejangan Nabi SAW. Kata beliau di dalam hadits yang sahih, "Man indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khud biyadihi, wal yansakhu sirran, fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Hendaknya dia pegang tangan pemerintah ini, dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Iya. Makanya kalau ada yang menasihati pemerintah di podium, di mimbar-mimbar, di khalayak umum, dan dia mengatakan perbuatannya dengan nama agama, itu adalah ciri orang yang tidak di atas agama yang lurus. Itu salah satu bentuk dan ciri pemahaman-pemahaman radikal. Iya, siapapun yang melakukannya. Karena itu tidak ada di dalam sejarah para sahabat Rasulullah SAW ada yang tidak setuju kepada pemerintahnya, kemudian langsung berbicara depan umum. Ketika Umar ibn Khattab tidak setuju dengan keputusan Abu Bakar memerangi orang-orang menahan zakat, itu tidak ada Umar bin Khattab memproklamirkan naik ke atas mimbar, "Saya tidak setuju dengan Abu Bakar." Tapi beliau datang kepada Abu Bakar berdiskusi tentang hal tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menegakkan hujjah kepada Umar tentang benarnya apa yang dia ucapkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Umar pun akhirnya yakin Abu Bakar As-Siddiq yang benar. Iya. Itu cara di tengah para sahabat. Dan kadang seorang itu punya kebijaksanaan, dia pandang bagus. Ketika dia bertemu dengan pemimpin, dengan pemerintah, dia dengarkan alasannya, mungkin dia akan berubah pikiran. Seperti Umar bin Khattab berubah pikirannya di depan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada kritikan-kritikan terhadap Utsman bin Affan, maka Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu itu datang menjumpai Utsman bin Affan, berbicara dengannya secara pribadi. Ketika ditanyakan kepada beliau, "Kenapa engkau berbicara?" Kata Usama bin Zaid, "Siapa bilang saya tidak bicara? Saya sudah bicara antara saya dengan Utsman dengan hal yang tidak membuka pintu fitnah bagi manusia." Itulah perilaku para ulama terdahulu di dalam menjaga kebersamaan. Iya. Maka keliru kalau dia memakai hadits itu sebagai dalil tentang apa? Menasihati pemerintah secara terang-terangan. Iya. Karena itu siapa yang mengajak-ajak manusia untuk melakukan perlawanan, ya, melakukan acara ribut-ribut, melakukan demonstrasi-demonstrasi, dia nisbatkan kepada para ulama, itu tidak benar. Ini sekarang saya akan baca dari nas-nas, dari buku-buku para ulama as-salaf dalam akidah-akidah murni yang terjaga di tiga abad pertama di generasi Islam ini. Mereka warisi dari guru mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tetap terjaga hingga hari ini, alhamdulillah. Iya. Yang pertama di sini saya akan bacakan dari ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, khalifah yang mulia, pemimpin yang adil. Beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah menyampaikan sebuah wasiat. Dan wasiatnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hakam di dalam buku beliau yang berjudul Sirah Umar bin Abdul Aziz. Iya. Dari poin wasiat beliau, Umar bin Abdul Aziz berkata, kata beliau, "Wa amma ma hadatha min al-umuri allati tubtala al-a'immatu biha mimma lam yahkumhu al-Qur'an wala sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna waliya amri al-muslimin wa imama ammatihim la yuqaddamu fiha baina yaday
Kata beliau, adapun perkara-perkara yang terjadi sebagai ujian bagi umat ini, atau para pemimpin diuji dengan perkara-perkara itu. Ini masalah-masalah kontemporer terjadi di sebuah negara, dan pemimpin diuji dengan perkara itu. Dan perkara ini tidak ada hukum khusus di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemimpin kaum muslimin dan imam mereka tidak boleh ada yang mendahuluinya di dalam hal itu. Nah, ini penegasan dari siapa? Umar bin Abdul Aziz. Iya. Wala yuqda fiha dunahu, dan tidak boleh ada keputusan di dalam hal tersebut tanpa pendapat imam, tanpa pendapat pemimpin. Wa ala man dunahu raf'u dzalika ilaihi, dan untuk bawahan-bawahannya tidak boleh mengambil sikap pribadi, tapi diangkat kepada atasannya. Wa taslimu lima qadalah, dan dia terima dari apa yang diputuskan oleh pemimpin. Ini ketentuan negara, wasiat Umar bin Abdul Aziz. Ya, kalau terjadi kejadian-kejadian di tengah umat, kepala negara memandang kejadian tersebut, menghadapi kejadian tersebut, dan kejadian-kejadian ini sifatnya tidak ada hukum tetap dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka ini dikembalikan kepada ijtihad pemimpin. Pemimpin yang memutuskan dalam hal itu. Tidak boleh didahului di depan pemimpin. Tidak boleh Anda memberi keputusan tanpa persetujuan pemimpin. Sebab memang ini ketentuan diserahkan kepadanya. Ketentuan diserahkan kepadanya. Dari ketentuan apa yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz ini, itu adalah nas dari ayat Al-Quran. Diambil dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara, yang perkara ini mengandung keamanan atau kekhawatiran. Inilah masalah-masalah kontemporer biasanya yang menimpa umat. Kadang perkara ini kalau disampaikan bisa mengandung kegembiraan di tengah khalayak ramai, sehingga ditunggangi oleh musuh, dimasuki oleh musuh. Atau kadang perkara ini kalau disiarkan, ini bisa menimbulkan ketakutan yang akan mengakibatkan kekacauan. Maka kalau ada perkara yang seperti ini, itu tidak boleh langsung disebar. Itu ketentuan ayat. Makanya para sahabat ditegur dengan ayat ini. Mereka ditegur di masalah apa? Itu di masalah para sahabat menyiarkan berita bahwa Nabi mentalak istri-istrinya, padahal Nabi tidak mentalaknya. Ya, hanya di dalam masalah itu saja mereka ditegur. Turun ayat menegurnya. Apa harusnya yang dilakukan? Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai kata perkara itu dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr di tengah mereka, itu urusannya kepada pemimpin yang seperti itu. Dan seluruh pembahasan, dan seluruh permasalahan itu cocok dibahas oleh seluruh khalayak. Ada hal-hal tertentu itu memang hanya berada di dalam lingkup orang-orang yang berwenang saja. Dan itu ketentuan di dalam syariat. Ketentuan di dalam syariat. Iya. Ada juga sebagian manusia di masa sekarang ini. Nah, ini dari orang-orang yang menyandang pemikiran-pemikiran radikal. Ya. Indonesia ini negara tidak berhukum dengan hukum Islam. Negara tidak berhukum dengan apa? Dengan hukum Islam. Karena itu pemerintahannya tidak boleh ditaati sama sekali. Keputusannya tidak boleh didengarkan. Karena itu bertentangan dengan syariat. Ya, dan ini dari kecerobohan sebagian orang. Dia tidak mengerti bahwa di dalam hukum-hukum tata negara, di dalam hukum kenegaraan itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama, ada hukum-hukum yang sudah tetap dalam agama, tidak bisa berubah lagi. Ini memang merubahnya itu masalah besar. Misalnya pembagian warisan, atau misalnya ketentuan tentang haramnya perzinahan, atau ketentuan misalnya tentang haramnya hubungan sesama jenis.
haramnya LGBT. Hal-hal yang seperti ini tetap di dalam syariat. Siapa yang menggantinya? Memang ini masalah besar. Iya. Tetapi kalau ada yang keliru di dalam hal ini, itu tidak langsung dikafirkan. Kalau dikatakan ada yang berhukum selain dengan hukum Allah, itu bentuknya di dalam syariat ada 9 bentuk. Ada yang dikeluarkan dari agama, dan ada yang tidak dikeluarkan dari agama. Makanya jangan sembarangan main kafir-kafirkan saya. Ya. Terus bentuk yang kedua dari hukum-hukum di dalam negara, itu ada di pembahasan takzir namanya. Ketentuan yang kadarnya kembali kepada pendapat pemimpin, kembali kepada kebijaksanaan pemimpin. Ini ada di dalam syariat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada hal-hal yang seperti yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz di sini. Tidak ada ketentuan hukum dalam Al-Quran, tidak ada ketentuan hukum dalam Sunnah, tetapi di dalamnya ada maslahat. Di dalam menolaknya terdapat maslahat. Maka di dalam hal ini itu dikembalikan kepada pemimpin. Itulah yang dikatakan di dalam kaidah syariat, tasarruful imam fi ra'iyatihi manutun 'alal maslahah. Tindakan seorang pemimpin di tengah rakyatnya dalam membuat kebijaksanaan itu dibangun di atas kemaslahatan. Dibangun di atas kemaslahatan. Karena itu jangan sembarangan. Ini hukum-hukum terkait dengan tata negara, itu ada bab pembahasannya. 1/4 ilmu fikih namanya di situ. Ada 1/4 ilmu fikih di situ. Ada namanya buku-buku tentang politik syar'i. Tentang politik syar'i. Ya. Karena itu sangat menyedihkan kalau kita melihat sebagian orang sembarangan berbicara. Baca Al-Quran saja belum lancar. Ya. Kemudian memahami dari fikih saja belum lengkap. Kemudian sembarangan saja menjatuhkan vonis-vonis. Hukum-hukum yang berat terhadap manusia. Dan ini adalah hal yang tidak berjalan di tengah para ulama rahimahumullah. Maka perhatikan ucapan indah ini ya, dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua di sini, dari hal yang ingin saya sampaikan dari ucapan para ulama, adalah ucapan Al-Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri. Ini imam terkenal di masanya. Wafat pada tahun 161 Hijriah. Wafat pada tahun 161 Hijriah. Iya. Pesan-pesan beliau ini, akidah beliau ini, keyakinan beliau ini disebutkan oleh Imam Al-Lalakai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah ditanya oleh muridnya yang bernama Syu'aib bin Harb. Syu'aib bin Harb bertanya kepada gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, hadithni bi hadithin minas sunnah yanfa'ani Allahu azza wa jalla bih. Sampaikanlah kepadaku pembicaraan dari sunnah Nabi, dari agama Rasulullah yang dipegang, yang bermanfaat bagiku. Wa idza waqaftu baina yadillahi ta'ala wa sa'alani anhu faqala li min aina akhadta hadha qultu ya rabbi haddathani bihadzal hadits Sufyan Ats-Tsauri wa akhadtuhu anhu fa'anju ana wa tukhadu anta. Jadi luar biasa ya. Apa kata Syu'aib bin Harb? Wahai Sufyan Ats-Tsauri, sampaikan kepadaku dari sunnah Nabi, pegangan dalam agama yang bermanfaat bagiku. Tapi ingat, kalau saya berdiri di depan Allah pada hari kiamat, lalu Allah bertanya kepadaku, dari mana kamu ambil keyakinan kamu ini? Maka saya akan menjawab, ya Allah, saya mengambilnya dari Sufyan Ats-Tsauri. Maka kamu, wahai Sufyan Ats-Tsauri, yang bertanggung jawab, bukan saya. Ya. Kira-kira masalahnya serius atau tidak? Antum kalau ditanya begini berani menjawab? Ya, saya belum tentu saya berani menjawab. Jelas ya? Belum tentu saya berani menjawab, tapi saya akan menisbatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri juga. Ya. Dan para ulama yang lainnya, itu keyakinan para ulama yang lainnya. Jelas ya? Dan di atas itulah kita hidup dan meyakini. Maka apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Wahai Syu'aib, ini adalah penegasan yang tidak ada lagi penegasan setelahnya. Tulislah. Suruh tulis.
Jadi menunjukkan bahwa para ulama itu di dalam keyakinan mereka tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Memang ini semua yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, tidak perlu khawatir, dia pasti akan selamat. Maka tulis, kata Sufyan Ats-Tsauri. Maka beliau pun menyebutkan dari akidah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, di antaranya, dan ini poin yang ke-13 yang beliau sebutkan. Kata beliau, wal jihadu madin ila yaumil qiyamah. Dan jihad itu adalah terus berkelanjutan pada hari kiamat. Yang mana jihad itu akan berkelanjutan sampai hari kiamat. Itu ketentuan Allah di tengah manusia. Kemudian kata beliau, was-sabru tahta liwa'is sultan jara'am adal. Di antara keyakinan pokok di dalam agama adalah sabar di bawah bendera kepemimpinan. Apakah pemimpinnya berlaku sewenang-wenang atau pemimpinnya berlaku adil? Iya. Pemimpinnya sewenang-wenang atau berlaku adil? Tidak ada, sama saja. Harus sabar di bawah bendera kepemimpinan. Jelas ya? Dan ini penegasan banyak dari ulama. Dari bantahan terhadap syubhat di masa sekarang ini. Ini mulai ramai ya, orang-orang yang bela demo-demo ini kalau diingatkan. Ya, belakangan ini mulai banyak yang bela-bela. Karena ketika ahli sunnah menjelaskan haramnya demo-demo, rupanya banyak yang tersinggung. Ya, banyak yang tersinggung. Mulai ada yang berkata, oh itu hadits-hadits yang kamu sampaikan tentang wajibnya dengar dan taat kepada pemerintah, katanya itu khusus kalau pemimpin yang taat kepada Allah. Kalau pemimpinnya zalim tidak. Kalau zalim kita sikat. Ya. Maka katakan kepadanya, kamu itu dapat dari mana? Nemu di mana kamu keyakinan itu? Nah, ini kalau mau lihat Sufyan Ats-Tsauri, ini keyakinan sunnah yang dipegang. Pemimpinnya adil maupun sewenang-wenang, kita harus sabar di bawah bendera kepemimpinan. Itu kehidupan beragama namanya. Iya. Saya bawakan bukti yang menunjukkan kebenaran ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu ba'di a'immah yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadyi. Wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthman ith." Akan datang setelahku para pemimpin, mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku. Pemimpin mengambil petunjuk selain daripada petunjukku. Dan akan berdiri di tengah para pemimpin ini sekelompok lelaki, hati-hati mereka, hati-hati syaitan di jasad-jasad manusia. Saya mau tanya, ini pemimpin mengamalkan syariat atau tidak? Tidak mengamalkan syariat. Ini pemimpin adil atau sewenang-wenang? Sewenang-wenang. Perhatikan. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya dapati pemimpin yang seperti ini, apa perintahmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir, wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka, isma' wa ati'. Kata beliau, kamu dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Dengar dan taat. Ya. Ini hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sebab kalau pemimpin berbuat zalim, kezalimannya pada diri dia sendiri. Dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Kita kalau dizalimi, hak kita diambil, hak kita itu kalau tidak diberi di dunia, pasti kita dapatkan di hari kiamat. Tapi kalau kita melakukan kudeta terhadap pemimpin, akan terjadi kerusakan umum, pertumpahan darah. Bahayanya untuk kita semua. Karena itu kita diperintah bersabar terhadap kezaliman pemimpin. Itu baru akal sehat namanya. Hati-hati ya, belakangan ini banyak orang-orang yang jualan akal sehat. Ya, bikin seminar-seminar, diskusi-diskusi dengan tema akal sehat, tapi akalnya tidak sehat-sehat. Mengingkari hal-hal yang seperti ini. Kalau mau akal sehat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan saya sebutkan nanti dari Imam Malik rahimahullah hal yang semana. Baik. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ditanya oleh Syuaib, faqultu li Sufyan ya Aba Abdillah, as-salata kulluha
wahai Abu Abdillah, atau sebelumnya ada Sufyan berkata di poin 12, wahai Syuaib, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara salata khalfa kulli birrin wa fajir. Wahai Syuaib, apa yang saya tulis untuk kamu ini sekarang, apa yang saya tulis untuk kamu sekarang ini tidak bermanfaat bagimu sampai kamu berpendapat syah solat di bawah di belakang setiap pemimpin, pemimpinnya baik maupun pemimpinnya fajir. Jadi kalau ada yang memilih solat, oh saya solat di belakang pemimpin yang saya cocok saya, ini pemimpinnya zalim, saya tidak mau solat di belakangnya, ini orang yang tidak di atas sunnah. Iya. Maka Syuaib waktu itu bertanya, wahai Abu Abdillah, solat semuanya? Iya. Kata beliau, lah, bukan solat semuanya, walakin solat al-jum'ah wal idain. Tapi yang dimaksud adalah solat Jumat, solat Id. Khalfa man adrakta, salli khalfa man adrakta. Kamu solat di belakang semua pemimpin, solat di belakang semua pemimpin. Sebab ini solat dibangun di atas kebersamaan. Demikian pula masuk dalamnya solat berjamaah, solat Jumat, solat Id. Apa-apa yang semuanya dibangun kepada kebersamaan, memang dilakukan secara berjamaah, solat di belakang imam. Baik. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri juga, rahimahullahu taala, ya, ini dari keyakinan beliau juga. Dari keyakinan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, disebutkan oleh Al-Ajurri dalam kitab Syariah. Ya. Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan berbagai pokok keyakinan, di antaranya beliau berkata, wa kullu ahli al-ahwa fa innahum yarawna as-sayf ala ahli al-qiblah. Adapun semua ahlul bidah yang mengikuti hawa nafsu, mereka semuanya berpendapat boleh mengangkat pedang kepada umat Islam. Jadi itu pemikiran-pemikiran bidah, jenisnya apapun, mau dari kalangan Khawarij, dari kalangan Qadariyah, dari kalangan Murji'ah, dari kalangan apa saja, itu semuanya akan berpendapat bolehnya mengangkat pedang terhadap umat Islam. Kata beliau, wa amma ahli sunnah fa innahum la yarawna as-sayf ala ahadin. Adapun ahli sunnah, mereka tidak pernah melihat bolehnya mengangkat pedang kepada siapapun dari umat Islam. Wa hum yarawna as-salata wal jihada mal a'immati tammatun qa'imah. Dan mereka memandang bahwa salat dan jihad bersama pemimpin itu adalah salat yang sempurna dan salat yang sudah tegak, sudah cukup. Iya. Baik. Kemudian di antara keyakinan para ulama rahimahullahu taala adalah keyakinan Imam Malik rahimahullah. Dan keyakinan Imam Malik ini dikumpul di berbagai buku. Di antaranya di sini, di dalam buku yang berjudul Manhaj Al-Imam Malik fi Taqriril Aqidah, diberikan rujukan-rujukan dari ucapan Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Malik ini meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, dan ini ucapan yang sangat penting kita catat dari Imam Malik. Imam Malik berkata, wa sultanun jair sab'ina sanatan khairun min ummatin sa'ibatin sa'atan min nahar. Kata beliau, pemimpin yang sewenang-wenang selama 70 tahun itu lebih baik dari satu umat yang liar pada satu saat saja di siang hari. Kalau ingin memperbandingkan, ada satu umat, dia bersama pemimpin, tapi pemimpinnya sewenang-wenang, maka mereka hidup 70 tahun dengan pemimpin yang sewenang-wenang ini, itu lebih baik daripada satu saat, 1 jam saja di siang hari bersama umat saibah, umat yang liar, tidak ada pemimpinnya, tidak ada loyalitasnya, tidak ada ikatannya, tidak ada nyambungnya kemana-mana. Begitu maksudnya. Ya, ini akal sehat ya. Jangan dikata umat ini dipimpin oleh pemimpin yang zalim sewenang-wenang 70 tahun, itu lebih baik bagi mereka daripada satu saat tanpa pemimpin. Satu saat tanpa pemimpin. Kita sudah pernah coba itu di Indonesia.
Bukan tidak ada pemimpin kita. Pemimpinnya ada, tapi lagi digoyang. Masih ingat nggak kapan itu? Hah? Ya, tahun 98. Pemimpinnya ada, digoyang. Apa yang terjadi? Kita semua tahu betapa banyak darah yang mengalir, nyawa-nyawa yang melayang, kehormatan yang diinjak-injak, harta yang hangus dan berantakan, kekacauan, krisis moneter, hingga hari ini kita masih merasakan pahitnya. Ini dosa reformasi. Makanya yang mengaku dirinya bapak reformasi ini yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak dosanya. Sebab dia mengajak manusia untuk apa? Berbuat kerusakan. Sembarang saja nuduh orang KKN sampai hari ini tidak ada bukti, tidak terbukti juga. Tidak secara pengadilan, tidak pula secara yang lainnya. Maka itu pelajaran berharga. Jangan terulang di tengah umat ini. Ya. Karena itu Imam Malik berkata, 70 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu saat di siang hari tanpa pemimpin. Satu saat siang hari tanpa pemimpin. Jelas ya? Kita anggaplah 30 tahun ya di masa pemerintahan Pak Harto. Ya. Seorang berada dalam ketenangan, perkembangan, kemajuan, tidak ada masalah. Hanya beberapa hari saja digoyahkan. Setelah itu berlanjut hingga hari ini kita mengalami kemunduran yang sangat besar. Maka itu hal yang hendaknya diingat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa semenjak umat Islam ini ada, hingga di hari beliau menulis, beliau katakan tidak ada satu kelompok pun yang melakukan kudeta terhadap pemerintah kemudian membawa kebaikan untuk manusia. Itu belum pernah tercatat dalam sejarah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beri keputusan yang paling sesuai dengan akal. Beliau memberi tuntunan hal yang paling hikmah dan bijaksana. Beliau perintah bersabar. Apa susahnya bersabar? Kalau seorang dizalimi, dia bisa tanggung hal tersebut di dunia, tidak perlu dia libatkan orang lain. Iya. Ini sebagian manusia mentalnya mental tempe. Ya kalau dia dizalimi orang lain, dia harus ngajak orang lain untuk ikut-ikut. Ya kenapa dia tidak urus urusan diri sendiri saja? Jangan ngajak orang lain. Jangan apa? Membuat manusia menjadi apa? Menjadi tertindas dengan hal tersebut. Maka kalau dia dizalimi, sabar. Itu perintah Nabi. Tetap didoakan kebaikan untuk pemimpin. Tetap dia ada kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Ya. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, wal jihadu ma'al a'immati wa injaru. Dan juga diwajibkan jihad bersama para imam walaupun mereka ini melampaui batas. Ini dua ucapan Imam Malik ya. Yang pertama disebut di Tartib Al-Madarik karya Al-Qadiyat, dan ucapan yang kedua disebut oleh Ibnu Abi Zamanin di Ushulus Sunnah. Iya. Baik. Kemudian beliau terangkan tentang hak pemerintah selain daripada jihad walaupun sewenang-wenang, haji bersama mereka, ya. Kemudian menyerahkan zakat kepada pemimpin kalau mereka memintanya. Baik. Kemudian di antara keyakinan juga adalah keyakinan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Keyakinan Ibnu Mubarak ini, Imam Ibnu Mubarak Al-Marwazi, Abdullah Ibnu Mubarak, wafat pada tahun 181 Hijriah. Akidah beliau ini disebutkan oleh Abul Fathah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Al-Hujjah ala Tariq Al-Mahajjah. Ya. Disebutkan di dalam Mukhtasar Al-Hujjah ala Tariq Al-Mahajjah dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, ya, kata beliau, wa shallal idaini wa arafat wal jamaat ma kulli imamin barrin aw fajir. Ya. Kata beliau, di awalnya Ibnu Mubarak berkata, adraktun nasa bi Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basra wa Misr wa bi Misr wa Khurasan. Kata Ibnu Mubarak, saya dapati para ulama di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basra, di Mesir, di Khurasan.
Fa'adraktuhum mujtami'ina ala sunnati wal jamaah. Saya dapati mereka semua bersepakat di atas sunnah dan jamaah. Apa sunnah dan jamaah itu? Salah satunya, kata beliau, dan orang yang berada di atas sunnah dan jamaah adalah siapa yang solat 2 hari raya Id, dan dia solat di hari Arafah, dan dia solat berjamaah itu bersama setiap imam, setiap pemimpin yang baik maupun fajir, pemimpin yang fajir. Ini kesepakatan ulama, dinukil oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian berikutnya, ini dari keyakinan Ibnu Mubarak juga rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, masih di kelanjutannya, wal jihadu madin mundu ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila akhiri isabatin yuqatiluna ad-dajjal la yadurruhum jawru jair. Kata beliau, dan jihad itu terus berlangsung semenjak Allah mengutus Nabi Muhammad sampai akhir kiamat. Di golongan yang terakhir yang Allah akan munculkan untuk memerangi Dajjal, jihad itu akan terus tegak. La yadurruhum jawru jair. Jihad ini tidak akan dibahayakan oleh kesewenang-wenangan seorang pemimpin yang zalim. Ya, kalau pemimpin zalim pun tidak berbahaya, jihad tetap disyariatkan. Iya. Ini penegasan ya. Kalau berbicara tentang jihad di dalam agama, seruan untuk berjihad itu bukan wewenang orang per orang. Makanya belakangan ini banyak yang overacting, sembarangan saya. Iya. Ada yang dirinya ormas, ada yang dirinya partai, ada yang dirinya kelompok, ada yang dirinya forum, ada yang dirinya ini. Tapi lancang, ayo berjihad. Berjihad kemana? Macam-macam bahasanya. Ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri. Baik, kamu ini kedudukannya apa di Indonesia? Kepala negara kan? Dia sendiri mengakui dirinya bukan kepala negara. Kalau begitu kamu ini mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Karena seruan berjihad itu hanya boleh disuruhkan oleh kepala negara. Itu hukum di dalam syariat. Hukum di dalam syariat. Karena itu syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disuruh catat mereka baik-baik. Kayaknya tidak pernah dia baca hadits ini. Ini hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 2 buku yang semua orang baca, terkenal. Umat Islam sepakat akan kesahihannya. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah tameng, perisai. Peperangan harus dilakukan dari belakangnya. Peperangan harus dilakukan dari belakangnya. Jadi tidak boleh ada perang kecuali di belakang pemimpin. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa idastumfirtum fanfiru." Kalau kalian diminta untuk berangkat berjihad, diminta oleh pemimpin, maka berangkatlah kalian. Kalau ada permintaan dari pemimpin, baru disyariatkan. Tidak ada permintaan dari pemimpin, itu bukan jihad namanya. Itu bukan jihad. Iya. Karena itu jihad itu selalu di bawah bendera seorang pemimpin. Di bawah bendera seorang pemimpin. Makanya umat Islam ini, kalau dia ingin menegakkan jihad dalam artian yang sesuai dengan disyariatkan, maka dia tunggu pemerintahnya. Jadi kalau misalnya pemerintah memerintah kita untuk berjihad, membela wilayah-wilayah yang katanya mereka mau lepas dari Indonesia ini, maka itu bagian dari jihad fisabilillah. Itu jihad yang sebenarnya. Ya. Berangkat jihad sana, benar, nggak apa-apa. Bukan teriak-teriak di jalan. Tapi mengorbankan nyawa pada hal yang benar, pada perkara yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Baik, kemudian dikatakan, baik,
Ini juga ucapan Ibnu Mubarak dalam 3 bait syair yang indah. Beliau punya beberapa bait syair yang sangat indah sekali. Beliau berkata, innal jama'ata hablullahi fa'tasimu biha hiyal urwatul wuthqa liman dana. Sesungguhnya al-jamaah, kebersamaan, itu adalah tali Allah, berpeganglah kalian dengannya. Bihal urwatul wuthqa, dengan tali inilah kalian berpegang dengan al-urwatul wuthqa, tali yang paling kuat, liman dana, bagi siapa yang beragama. Allahu yadfa'u bis sultani mu'dilatan an dinina rahmatan minhu wa ridwana. Laula al-a'immatu lam ya'man lana subulun wa kana adhafuna nahban li aqwana. Kata Ibnu Mubarak, ini dari kalimat-kalimat hikmah ya, yang layak ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, Allah menghilangkan dari kita kesusahan besar disebabkan karena pemerintah. Allah menghilangkan kesusahan besar dalam agama kita disebabkan karena pemerintah. Sebagai rahmat dari Allah dan ridha dari Allah. Andai kata bukan karena pemimpin, tidak ada jalan yang aman bagi kita. Dan dikata bukan karena pemimpin, maka yang lemah akan menjadi mangsa orang-orang yang kuat di tengah kita. Ini akal sehat namanya. Dan itu fungsinya kepemimpinan. Kenapa harus ada pemimpin? Karena memang kebaikannya sangat besar untuk manusia. Sumber keamanan mereka. Makanya keamanan yang sangat besar ini, maslahatnya yang besar ini, itu tidak bisa dihilangkan hanya karena dia berbuat kezaliman, kemudian kita melakukan tindakan menghilangkan semuanya. Itu tidak masuk akal. Itu bukan akal yang sehat. Itu bukan akal yang sehat. Karena pentingnya kepemimpinan dalam agama. Begitu Rasulullah SAW meninggal, beliau tidak langsung dikuburkan, tapi diundur hingga umat Islam menetapkan khalifah mereka. Setelah Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah, barulah para sahabat menyelenggarakan jenazah Rasulullah SAW, menguburkannya. Ini para sahabat yang melakukannya. Murid-murid langsung Rasulullah SAW. Demikian mereka pahami dari Nabi pentingnya kepemimpinan. Sampai Rasulullah saja yang lebih mereka cintai dari diri mereka sendiri, itu tidak langsung mereka kuburkan. Tapi mereka tentukan dulu kepemimpinan, sebab ini pokok yang menjaga kebaikan manusia. Makanya kalau sudah ada seorang pemimpin di dalam sebuah negara, itu dipegang dengan kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Itu dasar pokok. Andai kata bukan karena pemimpin, tidak ada jalan yang aman. Andai kata bukan karena adanya pemimpin, maka yang kuat akan memangsa yang lemah, hukum rima yang berjalan. Tapi karena ada kepemimpinan, ada aturan, ada yang disegani, ada yang memiliki power, bisa menyelesaikan persengketaan, bisa menyelesaikan perselisihan. Itu fungsi dari kepemimpinan di dalam agama. Makanya kalau ini diotak-atik, ini sumber kerusakan dan pasti akan meruntuhkan sebuah negeri. Akan meruntuhkan sebuah negeri. Kemudian di antara keyakinan juga, ini akidah Al-Imam Yusuf Ibn Asbab. Al-Imam Yusuf Ibn Asbab rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 195 Hijriah. Ya. Dan keyakinan beliau ini diriwayatkan oleh Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah dalam akidahnya. Yusuf bin Asbab beliau berkata, amma ahlus sunnah bainahum la yaruna sayf ala ahadi min ahli al-qiblah. Adapun ahli sunnah, mereka tidak pernah memandang bolehnya mengangkat senjata kepada siapapun dari umat Islam. Wa hum yarawna as-salata wal jum'ata khaltal a'immah, dan mereka memandang wajib untuk salat dan melakukan Jumat di belakang para pemimpin. Wal jihad ma'akum qa'imun tammun ila yaumil qiyamah, dan jihad bersama mereka itu adalah tegak dan sempurna sampai hari kiamat. La yanqusuhu jawruhum wa la yaziduhu akluhum wa la yaziduhu adluhum. Jihad ini itu ketetapannya terus berlaku. Kezaliman mereka tidak menambahnya atau tidak menguranginya, dan keadilan mereka juga tidak menambahnya. Syariat tetap syariat. Begitu maksudnya. Baik. Dan ini dari keyakinan pertama yang disebut oleh Al-Imam Yusuf bin Asbab rahimahullahu ta'ala. Iya. Karena ini dari perkara pokok.
Kemudian di antara keyakinan adalah akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Kita akan berbicara di sini tentang akidah siapa? Akidah Imam Asy-Syafi'i. Iya. Ini panutan umat Islam, dikenal sekali di Indonesia. Ya, bahkan mazhab fikih di Indonesia mazhab siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang menjadi repot ini, orang-orang yang mengaku dirinya bermazhab Syafi'i tapi tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Iya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan, kata Imam Syafi'i, dari pokok keyakinan yang beliau terangkan dari wasiat beliau, kata beliau, was-sam'i wat-ta'a li ulil amr ma damu yusallun. Saya wasiatkan untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin sepanjang para pemimpin itu masih sholat. Wal wulatu la yukhraju alaihim bisayf. Kemudian para pemimpin itu tidak boleh dilakukan kudeta terhadapnya dengan pedang. Tidak boleh ada kudeta dengan pedang. Iya. Dan ini penegasan Imam Syafi'i. Dan ini ditegaskan sama oleh para imam yang lainnya selain daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, dan selainnya dari para imam. Ini waktu kita sudah selesai ya. Saya sebenarnya masih banyak di sini. Ini saya baru masuk di berapa ini? Sudah berapa imam saya sebut? Baru 6 ya. Masih ada belasan imam yang lainnya. Saya belum baca ya nas-nas ucapan mereka. Satu nas di sini terakhir dari Imam Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah. Qutaibah bin Sa'id ini guru Imam Ahmad, guru Imamul Bukhari, guru Imam Muslim, bahkan seluruh penulis Kutubus Sittah kecuali Imam An-Nasai berguru kepada Qutaibah bin Sa'id ini. Iya, imam besar. Di sini ada satu kalimat penting dari beliau. Dan ini kalimat mirip dari Imam Ahmad rahimahullah. Kata Qutaibah bin Sa'id, wal jihadu ma'a kulli khalifatin jihadul kuffar. Laka jihaduhu wa alaihi syarruhu. Kata beliau, dan berjihad bersama setiap khalifah. Jadi sini beliau bahasakan imam, pemimpin, beliau bahasakan dengan bahasa apa? Khalifah. Iya. Ini sengaja saya baca ya. Dan kalimat seperti ini sama dengan ucapan Imam Ahmad bersama khalifah. Mereka bahasakan kepala negara dengan bahasa apa? Bahasa khalifah. Ini saya ingin jelaskan kesesatan pemikiran Hizbut Tahrir. Kesesatan pemikiran Hizbut Tahrir. Saya sebut nama, tidak ada masalah. Ya. Karena memang ini hal yang berbahaya bagi umat Islam, khususnya generasi muda, harus diingatkan. Dan ini juga kesesatan pemikirannya Ikhwanul Muslimin, yang merupakan sumber petaka di masa sekarang ini, yang melahirkan banyak pemikiran terorisme. Jadi mereka memahami bahwa kepala negara itu syah. Kapan syah kepala negara? Kalau kepala negara ini memimpin dunia. Itu yang mereka katakan khalifah. Jelas ya? Karena itu dari bahaya pemikiran Hizbut Tahrir, dia memang hidup di Indonesia ini. Tapi dianggap siapapun yang menjadi kepala negara itu kepemimpinannya tidak syah. Sebab yang syah itu cuma khalifah. Khalifah di dalam definisi mereka, khalifah memimpin seluruh dunia. Ya. Kalau tanya kepada mereka, dari mana kamu dapat dalil? Nah, ini orang-orang jahil, tidak belajar. Kalau dia belajar dari sedikit saja akidah para ulama terdahulu, ini terwarisi sampai sekarang ya. Terwarisi sampai sekarang, terjaga. Dan kita meriwayatkannya dari guru-guru dengan sanad-sanad yang bersambung kepada para ulama ini. Jadi mereka sebut para pemimpin itu dengan nama khalifah. Tahu bahwa di dalam Islam itu dari akhir generasi sahabat itu tidak satu lagi di bawah kepemimpinan. Sudah ada 2 pemimpin.
dan dianggap syah semuanya. Setelah Muawiyah radhiyallahu taala anhu meninggal, beliau digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah, naik sebagai khalifah. Ketika dia naik sebagai khalifah, ada beberapa orang sahabat yang belum membaiat. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Abdullah bin Zubair, beliau dibaiat oleh penduduk Mekah dan siapa yang berada di sekitarnya. Ketika beliau dibaiat syah sebagai penguasa, sahabat yang hidup di masa itu, Abdullah bin Umar ibn Abbas yang berada di Mekah, itu membaiat Abdullah bin Umar. Berarti ini kesepakatan di kalangan para ulama bahwa dua pemimpin dalam dua wilayah yang berbeda itu syah sebagai pemimpin di masing-masing wilayahnya. Di masing-masing wilayahnya. Karena itu mereka masukkan pembahasan ketika Abdul Malik bin Marwan mengkudeta Abdullah bin Zubair, merebut kekuasaannya, itu dimasukkan ke pembahasan pemimpin yang memimpin dengan cara yang salah. Dan itu diterima kepemimpinannya ketika dia sudah berhasil memimpin guna menjaga keselamatan umat Islam, menghindarkan pertumpahan darah. Jelas ya? Jadi maksudnya di sini bahwa adanya dua pemimpin, tidak lagi pemimpin untuk seluruh dunia, itu sudah ada di akhir generasi sahabat. Dan mereka mengakuinya sebagai kepemimpinan yang syah. Karena itu berjalan para ulama setelahnya, ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Imam Syaukani, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullahu taala, bahwa dimanapun di atas muka bumi ini sebuah wilayah kemudian dipimpin oleh seorang muslim, maka itu dihitung sebagai pemimpin muslim yang syah. Haknya sama dengan hak khalifah dalam hal didengar, ditaati, dan seluruh hak-hak kepemimpinan. Iya. Maka ini bahasa-bahasa dipakai di buku-buku akidah. Mereka detail, teliti di dalam menggunakannya, Baik. Dan kalau kita baca ya, masih banyak lagi. Saya belum baca dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Saya belum membaca dari Sufyan ibnu Uyainah, dari Al-Auza'i, dari selainnya dari para imam besar, para ulama besar di masa itu. Tapi ini cukup ya mengingatkan kita ya bahwa prinsip-prinsip dasar umat Islam menjaga kebersamaan dan kebersatuan itu ada di dalam buku-buku mereka yang paling pokok, yang merupakan sumber dasar pemahaman agama, keyakinan yang diwarisi dari masa ke masa, dan itu tidak berubah. Dan alhamdulillah keyakinan inilah yang merupakan tonggak keamanan di tengah manusia. Karena itu umat Islam dimanapun mereka berada, mereka berberkah bagi manusia. Ada langit yang menuduhi mereka, ada bumi yang dia pijak, dimanapun dia hidup, dia pasti akan membawa keberkahan untuk manusia, menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Karena memang dasar syariatnya mengajak mereka untuk bersatu, menjaga kebersamaan, dan meninggalkan segala bentuk perpecahan. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua di atas ketaatan, menjaga kita semua di atas kebaikan, dan semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita menuju kepada jalan yang lurus, menuju kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberi keamanan di tengah negeri kita ini, dan semoga para pemimpin kita dijaga dengan penjagaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka kawan-kawan duduk yang salih, pendamping-pendamping yang baik, yang bisa membantu mereka di dalam ketaatan dan di dalam mengadakan apa yang merupakan kebaikan untuk seluruh manusia, untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki negeri kita ini dengan kejelekan atau membuat makar terhadap negeri ini, atau menyusun hal-hal yang ingin memecah belah negeri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka itu sebagai lubang kehancuran mereka, dan menjadikan mereka semuanya sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berdosa, yang ingin berbuat kerusakan di tengah manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, mengukuhkan kita, dan memberi kepada kita semua istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil